Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan keluarga pada malam hari ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6 demikian. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada upasa Batak demikian. Asa takasma uju purba, takas uju akola. Asa takas hita maduma, takasanma hita mamora. Arti ungkapan itu kurang lebih menyatakan amang-inang berharap supaya kita semua ini hidup sejahtera dan kaya. Tentu banyak orang yang mengidam-idamkan, yang menginginkan, yang mengharapkan kehidupannya menjadi kehidupan yang kaya. Karena menurut pandangan dunia ini, kehidupan orang yang kaya itu pasti berbahagia. Kalau orang sudah punya semua dalam ukuran harta dan materi, sepertinya kehidupannya sudah sempurna, sudah senang dan sangat bahagia. Pertanyaannya, Manginang, apakah benar demikian? Orang yang punya harta, yang punya kekayaan, yang punya segala-galanya, yang punya harta milik yang banyak, sudah tentu orang yang berbahagia? Sejatinya tidak demikian. Karena saya mau katakan, orang yang kaya itu pun, yang punya banyak harta itu sendiri pun, ternyata dia sibuk memikirkan hartanya, dia sibuk memikirkan kekayaannya, sampai dia lupa menikmati kehidupan ini. Manginang, saya mau katakan tidak ada yang salah dengan kekayaan. Tidak ada yang salah jika kita semua ini hidup dengan kaya, hidup dengan sejahtera, dan kita memiliki banyak harta. Yang salah adalah sikap manusia terhadap kekayaan itu, sikap manusia terhadap harta itu, dan sikap manusia terhadap uang dan apa yang dia miliki itu. Salah satu contoh, Tuhan Yesus pernah katakan seorang pemuda kaya yang diminta oleh Yesus untuk menjual hartanya yang banyak untuk memperoleh harta di sorga, supaya dia dan kemudian mengikut Yesus. Apa yang dia katakan? Pemuda itu tidak merelakan hartanya dibagi-bagikan kepada orang lain. Maka Tuhan Yesus katakan kepada pemuda kaya itu, dia katakan begini, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Hal itu menunjukkan, Amanginang, bahwa memang begitu susah bagi orang kaya untuk memberikan apa yang ada baginya, miliknya, kepada orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Itu nanti bisa kita baca dalam Matius 19 ayat 16 sampai ayat 26. Masih banyak contoh-contoh lain, Amanginang, yang pernah Yesus sebutkan. Ada seorang yang menyatakan, hai engkau jiwaku, tenanglah engkau, nikmatilah hartamu. Hartamu sudah banyak, lumbungmu sudah penuh, maka nikmatilah semua harta kepunyaanmu. Padahal dia tidak tahu malam hari itu juga nyawanya dicabut dari dia. Masih banyak contoh-contoh lain yang menggambarkan kehidupan orang kaya yang tidak menjadi berkat bagi sesamanya atau di sekitarnya, Amanginang.
Demikian jugalah firman Tuhan yang kita lihat pada malam hari ini mengenai peringatan bagaimana memakai harta, memakai kekayaan yang ada pada kita dengan benar melalui firman Yakobus 5 ayat 1 sampai 6 ini. Ada beberapa peringatan dalam firman ini yang harus diperhatikan oleh orang-orang kaya untuk bagaimana dia mempergunakan dan memakai harta yang ada padanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan setiap harta kekayaan yang dia miliki demi kemuliaan nama Tuhan. Tapi ingat Amanginang, firman ini bukan saja ditujukan hanya kepada orang-orang kaya. Lalu orang-orang yang tidak kaya mengatakan, "Holat Tuhamu do hatai ke kami." Enggak. Firman ini ditujukan kepada semua orang. Mana tahu kelak besok kita berpotensi atau besok kita menjadi orang kaya, maka firman ini mengingatkan kita untuk tetap teguh dan berpegang pada Tuhan di tengah-tengah di kondisi ketika harta kita, kekayaan itu ada pada kita. Maka peringatan itu yang pertama adalah setiap orang dan orang kaya itu harus memandang jauh ke depan kepada hari esok. Jika orang kaya tidak memakai harta milik atau kepunyaannya, kekayaannya sesuai dengan kehendak Allah, maka pada hari penghakiman kelak mereka akan menangis dan meratap. Kenapa mereka menangis dan meratap, Amanginang? Karena Allah akan menghukum orang sesuai dengan perbuatan mereka ketika mereka ada di dunia ini. Maka jika mereka melakukan sewenang-wenang, mereka tidak mempergunakan hartanya dengan baik, mereka tidak mempertanggungjawabkan hartanya seturut dengan kehendak Tuhan, maka kelak mereka akan meratap dan menangis. Namun tidak sedikit orang kaya yang berpikir tidak ada hubungan kekayaan, tidak ada hubungan harta dengan hari esok, dan tidak ada hubungannya dengan sorga. Saya mau ingatkan melalui firman ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika setiap orang kaya memahami bahwa hartanya, kepunyaannya, kepemilikannya berasal dari Tuhan, maka mereka akan mempergunakan harta itu seturut dengan kehendak Tuhan dan tentunya dengan takut akan Tuhan. Tidak sewenang-wenang. Yang kedua, harta itu adalah hanya sementara. Bagi orang yang memandang kepada kehidupan yang kekal, dia akan melihat bahwa harta itu adalah sementara. Sifatnya hanya sementara. Dan dia akan mempergunakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Karena harta itu sifatnya sementara, kekayaan itu akan membusuk, dan pakaian yang ada pada kita ini pun semuanya besok akan digigit oleh ngengat, diharak tasik. Saya mau katakan Amanginang, harta itu adanya sementara, maka hidup orang percaya kiranya jangan hanya dipenuhi oleh keinginan-keinginan duniawi. Harta surgawi tidak dapat kita peroleh dengan mengandalkan harta duniawi. Sebab kita tidak dapat membeli kerajaan Allah. Sebab kita tidak dapat membeli kerajaan sorga dengan uang atau kekayaan yang ada pada kita. Sebanyak apapun uangmu dan sebanyak apapun kepemilikanmu, engkau tidak boleh membeli tempat di dalam kerajaan Allah kelak. Itu yang harus dicatat dan diingat dengan jelas, Amanginang. Semua harta itu akan habis dan berakhir. Dan tidak ada yang kekal, dan tidak ada yang kita bawa kelak setelah kita pergi dari dunia ini menghadap Tuhan kita. Yang ketiga, harta itu akan menjadi kesaksian terhadap hidup kita kelak. Menginang kepada orang kaya dengan jelas kembali diperingatkan bahwa pada hari penghakiman kelak, harta itu akan menjadi kesaksian terhadap kita. Lalu besok kita akan dipanggil, lalu akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia ini ketika kita masih hidup, ketika kita masih berada di dunia ini, termasuk terhadap harta kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan harta dan berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan itu selama kita hidup di dunia ini. Apakah kita mempergunakannya dengan baik, atau apakah kita mempergunakan harta itu sewenang-wenang atau untuk menumpuk memperkaya diri kita sendiri tanpa peduli dengan orang lain? Jadi harta itu seperti barang bukti bagi kita kelak pada hari penghakiman itu. Maka akan ditanya, bagaimana kau mempergunakan hartamu selama engkau di dunia ini? Engkau terlalu berpikir duniawi.
Engkau terlalu berpikir hitung-hitungan, tidak pernah engkau berbelas kasih. Kata Tuhanlah kelak. Tidak pernah engkau memberikan sedikit pun bagi gerejamu. Hanya engkau memikirkan untuk dirimu sendiri. Kalau untuk gereja, kalau untuk kerajaan Allah, engkau selalu nampak begitu miskin. Tetapi di tengah-tengah dunia sana, engkau selalu katakan kalau dirimu itu kaya. Kontrakanmu itu banyak. Uangmu itu beredar di berbagai tempat banyak. Tetapi ketika berbicara untuk kerajaan Allah, engkau apa katakan? Kau sangat miskin, engkau tidak memiliki apa-apa. Engkau kekurangan dan engkau bahkan masih butuh untuk dikasihani. Amanginang, ingat, hartamu itu juga kelak turut menjadi barang bukti bagi engkau di hari penghakiman itu. Bagaimana engkau mempergunakannya? Apakah engkau setia? Apakah engkau mempergunakannya seturut dengan kehendak Allah? Atau engkau mempergunakannya untuk menumpuk bagi dirimu sendiri supaya engkau kaya dan sementara di sekitarmu ketika meminjam uangmu pun engkau tidak memberikannya karena kau pikir dia tidak mampu untuk membayarnya. Atau karena engkau pikir dia tidak mampu untuk membayar bunga uang yang kau pinjamkan kepadanya. Amanginang, hati-hatilah atas segala berkat yang Tuhan berikan bagimu. Kalau Tuhan berikan bagimu lebih, Tuhan mau kau jadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya terus menghitung-hitung, mengkalkulasi bagaimana keuntunganmu, bagaimana rugimu. Menolong orang juga perlu dengan harta dan kekayaan yang kau punya. Sebab ingatlah, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua kelak akan jelas dan nyata di hadapan hakim yang agung itu. Dan kau akan diadili di hadapannya. Yang keempat, harta itu merusak hati orang yang baik. Kenapa saya katakan harta itu merusak hati orang yang baik? Orang kaya itu harus berhati-hati sebab harta yang ada padanya dapat merusak hati yang baik. Jadi hatinya sebenarnya baik, tetapi karena persoalan harta, hatinya ini tidak dihiraukan lagi. Seharusnya dia bisa menolong orang lain, tetapi karena pikirannya, di otaknya, di pikirannya hanya hitungan uang, angka-angka dan kekayaan, maka hatinya ini menjadi tidak baik lagi. Karena kalau dia pinjamkan tanpa bunga, tanpa sesuatu yang dia harapkan, dia merasa rugi. Amanginang saya mau katakan, harta itu merusak hati yang baik. Yang itu sebabnya orang kaya akan bertindak sesuka hatinya kepada orang-orang yang miskin. Berlaku tidak adil atau apapun dia lakukan kepada orang-orang miskin. Sehingga terjadilah yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin miskin. Maka orang miskin menangis meminta pertolongan, tetapi dia tidak akan melihat. Dia tidak akan menemukan pertolongan. Tadi saya baca dalam firman ini. Namun orang kaya harus berhati-hati terhadap teriakan besar orang-orang miskin itu. Karena Tuhan mendengarkan teriakan-teriakan itu. Ketika orang kaya tidak mendengarkan teriakan orang miskin, Tuhan mendengarkannya dan Tuhan melihatnya. Maka berhati-hatilah. Allah melihat dan mengetahui segala perbuatan manusia di dunia ini. Bahkan perbuatan orang-orang kaya itu. Dan mereka kelak akan menerima hukuman setimpal dengan perbuatan mereka. Yang kelima, kekayaan dari jalan yang, janganlah miliki kekayaan dari jalan yang tidak benar. Amanginang memandang ke hari penghakiman kelak, setiap orang seharusnya berhati-hati melihat apakah kekayaannya itu bersumber dari jalan yang benar atau tidak. Ya. Maka dikatakan dalam ayat yang kelima, dalam kemewahan kamu telah hidup berfoya-foya di bumi, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Jelas artinya banyak orang kaya jatuh kepada hidup yang berfoya-foya dan perbuatan yang sewenang-wenang dan semena-mena kepada orang lain, kepada orang miskin. Dengan demikian mereka hanya memuaskan dirinya sendiri. Mereka tidak peduli dengan orang lain, mereka memikirkan dirinya sendiri. Begitu juga dengan digambarkan seperti seekor domba yang digemukkan, dia dipelihara sampai gemuk, tapi pada harinya nanti dia akan disembelih, dia akan dipotong. Demikianlah digambarkan orang kaya itu, dia memperkaya dirinya sendiri, dia menggemukkan dirinya sendiri, membesarkan perutnya sendiri, menimbun hartanya sendiri, tapi nanti dia akan dituntun, dia akan diarahkan, dia akan dibawa kepada hari penghakiman itu. Setelah dia gemuk, semua sudah ada padanya, hartanya sudah banyak, hartanya sudah melimpah, harta gonogininya di sana sini sudah banyak, hatinya gembira di dunia ini, hatinya senang di dunia ini. Tapi pada hari penghakiman itu nanti dia akan dibawa lalu dia akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya di dunia ini. Maka amanginang ingatlah
harta yang kau miliki juga akan kau pertanggungjawabkan kelak di sorga. Di hadapan Tuhan pada hari penghakiman itu. Yang keenam, pakailah kekayaan dengan benar. Pergunakan dan pakailah kekayaanmu dengan benar. Orang percaya diingatkan supaya hati-hati dan takut akan Tuhan memakai kekayaan yang ada padanya. Ya, penuh dengan kehati-hatian. Jika kekayaanmu bertambah, maka bertambahlah kehati-hatianmu. Jangan sampai engkau tergelincir kepada kehidupan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika berkatmu melimpah, maka Tuhan mau kesetiaanmu juga semakin teguh kepada Tuhan. Jika Tuhan percayakan kepadamu banyak harta, maka Tuhan mau melihat bagaimana tanggung jawabmu terhadap sesamamu dan terhadap orang lain. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, keluargamu, tetapi juga untuk orang lain. Yang ketujuh dan terakhir, memelihara hidup yang selalu memandang hari penghakiman Tuhan. Jika kita hidup sekarang, maka jangan lupa memandang kehidupan yang akan datang. Memandang bagaimana kelak kehidupanmu setelah hari yang sekarang ini. Jadi jangan sampai senang dengan hanya kehidupan yang sekarang, harta yang melimpah, bergelimang dengan harta, bergelimang dengan kekayaan. Jangan hanya senang sampai di situ, Amang Inang. Tapi pandanglah kehidupanmu, bagaimana kehidupan yang kau inginkan di hari kelak, pandang dari kehidupan yang sekarang. Supaya apa? Pada ayat 6 disebutkan, kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak akan melawan kamu. Ungkapan ini menunjukkan bahwa kita harus memandang kepada salib Kristus. Ketika kita memiliki segala-galanya di dunia ini, kita sudah punya banyak harta, banyak kekayaan, jangan lupa sampai memandang kehidupan akhir kita bagaimana. Maka ditujukan ungkapan ini menunjuk kepada salib Kristus. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak akan melawan kamu. Artinya adalah darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu akan menebus orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Karena itu hendaklah semua orang memandang kepada salib Kristus itu. Ketika dia memiliki banyak harta, uang, kekayaan, dia harus memandang kepada salib Kristus itu. Supaya apa yang dia miliki, dia pergunakan dan dia pakai seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi harta bukan jaminan keselamatanmu. Kristuslah yang menyelamatkan engkau. Karena darahnya lah yang tercurah itu engkau diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu, saya rangkum yang ketujuh hal tadi dengan 3 hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama adalah Allah yang memberkati, Allah yang memelihara, dan Allah yang menyediakan segala yang perlu dalam kehidupan kita umat manusia. Maka dia yang memberi kesejahteraan. Dia yang memberi kekayaan dalam kehidupan kita. Jangan sampai engkau lupa kepada sumber itu hanya karena berkat-berkat yang ada yang kau terima dalam hidupmu. Jangan lupa kepada si pemberi hanya karena pemberiannya. Ingat, jauh lebih berharga pemberi itu daripada pemberian-pemberian yang kita terima dalam kehidupan kita. Yang kedua, hidupmu tidak bergantung pada hartamu, tetapi bergantung pada Tuhan. Sebanyak apapun harta yang kau kumpulkan, yang kau timbun di tengah-tengah dunia ini, harta gonoginimu sepertinya tidak akan ada habis-habisnya sampai ke generasi yang berikut, ketiga, keempat. Tapi ingatlah, hidupmu tidak bergantung pada hartamu itu, tapi hidupmu bergantung kepada Tuhan. Amang Inang, setinggi apapun gunung menjulang di sana, itu pun dapat longsor. Sebanyak apapun harta yang kau timbun di dunia ini, dengan seketika pun akan dapat habis. Karena itu, jangan gantungkan imanmu, dirimu kepada harta yang ada padamu, tetapi bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan, sumber dari segala pemberian dan berkat-berkat itu. Yang terakhir dan yang ketiga, segala berkat yang kita terima dari Tuhan, pakailah untuk mewujudkan kesejahteraan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pakailah harta dan kekayaan yang diberikan oleh Tuhan kepadamu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolonglah orang-orang yang menderita. Bantulah orang-orang miskin dengan kekayaanmu, dengan uangmu, dengan harta milikmu, supaya mereka juga mampu lepas dari pergumulannya yang berat. Maka melalui harta dan kekayaanmu,
yang kau terima dari Tuhan, hidupmu harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidupmu harus menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Agar kiranya kami dapat mewujudkan hidup yang sejahtera hanya di dalam Tuhan. Daripadamulah kami memperoleh segala berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, jika Engkau memberikan berkat-berkat itu, janganlah kiranya sampai lupa kami kepada pemberi berkat itu, yaitu Engkau sendiri, sebagai sumber dari segala yang baik dalam kehidupan kami. Biarlah melalui pemberian yang Kau berikan kepada kami dapat menolong, membantu, dan meringankan beban orang-orang di sekitar kami. Agar dengan demikian nyata, tampak dengan jelas bahwa kami menjadi berkat bagi sesama kami, bagi sekitar kami, dan bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman-Mu, ajarlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Ketika Engkau memberikan berkat-berkat itu, kami bertanggung jawab untuk memakainya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tidak sewenang-wenang, bahkan kami dapat menjadi berkat bagi sekitar kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang melakukan ibadah pertangyangan keluarga malam hari ini di rumah mereka masing-masing, dari anak-anak, naposo bulung, remaja, ama, ina, dan bahkan yang sampai lansia. Kau berkati, berikan hikmat penyertaan-Mu bagi kehidupan mereka. Tolonglah semua jemaat-Mu dalam semua pergumulan apapun yang mereka sedang hadapi. Kami yakin dan percaya tangan kasih setia Tuhan mampu menolong, menguatkan, dan membantu mereka dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.